Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur Surya Pamengkang Jagat yang saya cintai dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membahas berkaitan dengan perbedaan kesurupan dan histeria. Apa yang dimaksud dengan kesurupan? Kesurupan adalah ketimpangan yang menimpa akal manusia sehingga tidak dapat menyadari apa yang diucapkannya dan tidak dapat pula menghubungkan antara apa yang telah diucapkan dengan apa yang diucapkannya. Orang yang kesurupan akan mengalami kehilangan ingatan sebagai akibat dari ketimpangan pada saraf otak. Ketimpangan akal ini diiringi dengan ketimpangan pada gerakan-gerakan orang yang kesurupan, sehingga berjalannya terhuyung-huyung dan tidak dapat mengendalikan jalannya. Di antara fenomena kesurupan ini adalah kekacauan dalam ucapan, perbuatan, dan pikiran. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan, kesurupan bisa jadi karena gangguan jin dan tidak terjadi kecuali mereka yang berjiwa kotor. Kemungkinan karena baiknya sebagian jenis manusia atau karena menimpakan gangguan kepadanya semata-mata jadi hakikat kesurupan yang diakibatkan oleh gangguan jin adalah masuknya jin dalam tubuh manusia. Bisa jadi karena jin itu bekerja sama dengan tukang sihir atau dukun, dan inilah yang disebut sihir. Atau karena menyusup sendiri dalam tubuh seseorang atau manusia karena ia benci atau karena ia cinta pada orang tersebut. Orang kesurupan biasanya dia meracau atau berbicara tanpa henti, berbicara tanpa ada kendali. Kadang-kadang dia menjadi sosok orang tua yang memberi nasihat. Kadang dia menjadi sosok anak kecil. Kadang yang masuk ada yang berbicara bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Sunda, ada pula yang pakai bahasa Jawa. Ini sudah macam-macam karena orang tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia sudah dikontrol oleh jin atau makhluk gaib. Inilah yang disebut dengan kesurupan. Kemudian orang yang histeria. Histeria adalah gangguan kejiwaan, dan ini sudah dikenal banyak orang. Histeria biasanya ditandai dengan kejang-kejang, sehingga orang-orang biasanya juga menyebutnya dengan kesurupan. Penyebab histeria biasanya karena beban mental
atau beban pikiran, kesedihan yang mendalam, punya angan-angan yang tidak kesampaian. Ini biasanya menjadi penyebab histeria. Kesurupan dan histeria ini hampir sama. Kemudian cara membedakannya, kalau orang tersebut benar-benar kesurupan, maka ketika dibacakan Al-Quran kepada orang tersebut pasti ada reaksi. Biasanya matanya melotot, nafasnya menjadi tersengal-sengal atau ngos-ngosan. Ya, ini biasanya orang kesurupan. Dibacakan terserah, bisa Al-Fatihah, bisa dibacakan An-Nas, Al-Falaq, atau Al-Ikhlas. Ini monggo, terserah. Nanti ketika dibacakan ayat suci Al-Quran ini pasti ada reaksi. Dan reaksinya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi matanya melotot, bisa jadi nafasnya menjadi ngos-ngosan atau tersengal-sengal. Dia tidak nyaman dengan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut, meskipun Anda tidak bisa mengeluarkan jin yang masuk di dalam tubuh tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Jika itu sudah terdeteksi dengan kesurupan, dengan Anda bacakan ayat suci Al-Quran ada reaksi seperti itu, dan Anda tidak bisa mengeluarkan, bisa memanggil seseorang yang ahlinya atau peruqyah. Yang penting orang tersebut sudah teridentifikasi kesurupan. Kemudian orang yang histeria ini, ketika Anda bacakan ayat suci Al-Quran ini tidak ada reaksi, sama, reaksinya sama. Jadi tidak ada bedanya antara Anda membacakan ayat suci Al-Quran atau tidak Anda bacakan, ini reaksinya sama, biasa saja. Kemudian bagaimana menghadapi orang yang histeria? Ini biasanya karena gangguan kejiwaan, gangguan mental, kemudian angan-angan yang berlebih, punya angan-angan yang dipendam di dalam hati. Maka dekati secara psikologis, dekati, kemudian diajak ngobrol dari hati ke hati. Jikalau di situ banyak orang, maka orang-orang tersebut atau orang-orang yang berkerumun di situ dimohon, diharapkan untuk pergi lebih dahulu agar suasananya menjadi nyaman, suasananya menjadi sepi. Maka biarkan satu orang ini yang ahli psikologis atau orang yang dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diisi rohaninya, dipanggil, biar dia semangat, biar dia bisa menguasai dirinya. Diajak ngobrol, apa yang menjadi keluh kesahnya, apa yang menjadi angan-angannya, apa yang menjadi problematika, apa yang menjadi gumpalan hati, gumpalan pikirannya selama ini. Biarkan itu tersampaikan, biarkan itu terungkapkan sehingga lega hatinya, lega pikirannya. Setelah dia lega, maka baru diisi, dikembalikan mentalnya, dikembalikan semangat hidupnya agar dia bergairah dalam hidupnya, agar dia kembali semangat di dalam hidupnya. Jadi tidak harus orang
ahli psikologis. Jikalau Anda memang mampu untuk menanganinya, maka ditangani sendiri, tidak masalah. Yang penting orang tersebut bisa kembali dalam kesadarannya. Demikian para sedulur-sedulur Suryo Pamengkang Jagat. Jadi itu yang dinamakan kesurupan dan yang dinamakan histeri. Jadi itulah perbedaannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi wawasan, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dari kami apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semua kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.